Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arini Putri Ayuning Tias dengan NIM 2802555315. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil proyek saya yang berjudul Analisis tentang Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang saya ambil. Konsep gender, menurut Cori 2017, muncul sebagai hasil dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Masyarakat seringkali menganggap peran sosial perempuan lebih rendah dan pasif dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun hal ini lebih berkaitan dengan konstruksi budaya daripada fakta ilmiah, kesetaraan gender yang berfokus pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara jenis kelamin menjadi isu penting dalam masyarakat. Ini bukan masalah perbedaan biologis, melainkan hak dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan. Di dunia kerja, kesetaraan gender masih menjadi masalah besar, terlihat dari kurangnya akses perempuan ke pasar kerja dan perbedaan upah yang diterima antara perempuan dan laki-laki, meskipun memiliki jabatan, pendidikan, dan keterampilan yang setara. Diskriminasi di tempat kerja, baik dalam rekrutmen maupun perbedaan upah, menjadi faktor penyebab utama kesenjangan gender, terutama di kalangan pekerja yang dengan penghasilan rendah. Selain itu, perempuan juga sulit mencapai posisi yang setara dengan laki-laki, baik di negara maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kesetaraan gender dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kesetaraan gender di dunia kerja di Indonesia saat ini? Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan gender dalam dunia kerja di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana dampak kesenjangan gender terhadap karir pekerja perempuan di Indonesia? Selanjutnya, hasil temuan yang ada di lapangan. Yang pertama, diskriminasi dan stereotip gender. Diskriminasi dan stereotip gender masih menjadi masalah signifikan di dunia kerja. Perempuan sering menghadapi diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir. Stereotip gender yang ada mempengaruhi persepsi terhadap kemampuan perempuan yang dapat menghambat kemajuan mereka di tempat kerja. Contohnya, ada anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan interpersonal, sementara laki-laki dianggap lebih cocok untuk pekerjaan teknis. Yang kedua, calon pekerja yang memenuhi kualifikasi. Untuk mencapai kesetaraan gender di dunia kerja, diperlukan kebijakan yang adil dan tidak berat sebelah terhadap perempuan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk mengembangkan karir. Dalam hal ini, yang penting adalah calon pekerja yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan tanpa memandang jenis kelamin. Selanjutnya, yang ketiga, ada peran dukungan sosial dan lingkungan kerja yang inklusif. Lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif dapat berperan besar dalam mengurangi diskriminasi stereotip gender. Banyak karyawan, baik perempuan maupun laki-laki, merasa lebih dihargai dan termotivasi ketika perusahaan menyediakan program pelatihan kesetaraan gender, kebijakan anti diskriminasi, dan mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Selanjutnya ada pemahaman pekerja tentang kesetaraan gender. Sebagian besar pekerja memahami bahwa kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara adil di lingkungan kerja. Namun, tidak semua dari mereka benar-benar mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Beberapa pekerja beranggapan bahwa kesetaraan hanya sebatas kesempatan kerja yang sama, padahal hal ini juga mencakup aspek lain seperti kesetaraan gaji, peluang promosi, dan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya, ada solusi apa saja yang ditawarkan. Yang pertama, penghapusan diskriminasi dan stereotip gender. Itu ada mengevaluasi kebijakan dan praktik
perusahaan dan memberikan pelatihan anti diskriminasi. Yang kedua, pelatihan dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama, ada mengadakan program pelatihan keterampilan bagi perempuan di sektor yang masih didominasi laki-laki. Yang kedua, ada memberikan mentoring dan coaching bagi perempuan untuk meningkatkan jenjang karir mereka. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, ada kampanye dan edukasi publik. Itu ada mengadakan kampanye kesetaraan gender di tempat kerja melalui media sosial atau seminar publik, dan menyelenggarakan program edukasi di sekolah, universitas mengenai pentingnya kesetaraan gender di dunia profesional. Selanjutnya ada melibatkan media untuk mengubah narasi tentang peran perempuan dalam dunia kerja. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Kesetaraan gender di dunia kerja, khususnya di Indonesia, adalah isu krusial. Diskriminasi, stereotip, dan perbedaan upah masih menjadi masalah. Perlu upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan inklusif dan suportif, menghapus stereotip gender, dan memastikan kriteria pekerja berdasarkan kemampuan perubahan yang membutuhkan proses panjang dan komitmen. Perusahaan harus menerapkan kebijakan adil seperti gaji setara dan lingkungan kerja bebas diskriminasi. Pendidikan sejak dini tentang kesetaraan gender juga penting. Dengan kolaborasi dan kesadaran, kita bisa menciptakan dunia kerja yang setara dan adil bagi kita semua. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari hasil proyek saya sebelumnya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.